DPRD Kota Malang Senin 24 Maret 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun anggaran 2025-2029. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk memberikan penjelasan Wali Kota Malang terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun anggaran 2025-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini secara resmi dibuka, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kelancaran rapat paripurna hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 40 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029 pada hari ini Senin tanggal 24 Maret tahun 2025 tepat pukul 3:48 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang, yang terhormat saudara-saudara anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara Forpimda Kota Malang, yang saya hormati saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati saudara staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah, yang saya hormati pimpinan partai politik, media dan hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan surat Wali Kota Malang tanggal 21 Maret nomor 000.2-2-2-35-501-20025 tentang penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029 dan sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025, ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang. Dan hari ini adalah rapat paripurna penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029. Sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Malang
tahun 2025-2029 yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang kepada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang hormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretariat Daerah Kota Malang, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan Partai Politik Kota Malang, yang saya hormati jajaran staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur RSUD dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, undangan dan hadirin yang berbahagia serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia-Nya kita semua dapat bersama-sama hadir dan mengikuti acara penjelasan Wali Kota terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD tahun 2025 sampai dengan 2029 antara DPRD Kota Malang dan pemerintah Kota Malang. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua dan kebersamaan kita hari ini di penghujung bulan suci Ramadan yang penuh berkah dapat mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat Kota Malang. Amin ya rabbal alamin. Dalam penjelasannya, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa dari 15 tahapan penyusunan RPJMD, saat ini sudah terlaksana 5 tahapan yang terlaksana tepat waktu. Sehingga untuk tahapan berikutnya dapat segera dilaksanakan dan memenuhi batasan waktu yang ditentukan. Terima kasih yang besar-besarnya dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Ibu Ketua DPRD beserta seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengagendakan kegiatan hari ini, yang merupakan salah satu wujud nyata komitmen, kemitraan, sinergitas dan kolaborasi apik antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Malang. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Bangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada seluruh pemerintahan daerah untuk menyusun RPJMD periode masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dapat saya informasikan dari 15 tahapan penyusunan RPJMD Kota Malang tahun 2025 sampai dengan 2029 atas rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun 2025 sampai dengan 2029, sehingga tahapan berikutnya dapat segera kita laksanakan dan memenuhi batasan waktu yang ditentukan dalam regulasi. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, dokumen rancangan awal RPJMD telah disampaikan ke DPRD pada tanggal 21 Maret 2025 atau tidak lebih batas waktu 40 hari sejak pelantikan saya dan Mas Ali Mutawallimin sebagai Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang masa jabatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya harus mendapatkan kesepakatan awal bersama untuk dilanjutkan pada tahapan penyusunan berikutnya, yaitu pengajuan konsultasi rancangan awal RPJMD kepada Gubernur Jawa Timur. Adapun kesepakatan bersama minimal membuat visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta komitmen waktu penyelesaian dokumen RPJMD Kota Malang tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dokumen rancangan awal RPJMD telah mengajukan. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan, tahapan selanjutnya harus mendapatkan kesepakatan awal bersama untuk dilanjutkan pada tahapan penyusunan berikutnya, yaitu pengajuan konsultasi rancangan awal RPJMD kepada Gubernur Jawa Timur. Visi-visi serta program bersama keunggulan yang akan menjadi pedoman sekaligus penjuru bagi saya, Mas Ali Mutawallimin dan seluruh jajaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bangunan di tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Dapat saya informasikan pula bahwa visi-visi dan program bersama keunggulan tersebut telah tersampaikan dalam forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD tahun 2025 sampai dengan 2029 yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan forum musyawarah RKPD tahun 2026 dan menurut dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Malang. Sesuai regulasi, visi-visi RPJMD menuju Malang Boys dan Kelas merupakan visi saya dan Mas Wakil Wali Kota yang kami sampaikan kepada KPUD pada saat
konsultasi pilkada tahun lalu. Visi tersebut mengandung maksud bahwa Malang diarahkan untuk menjadi kota yang berdaya global pada tahun 2045 selaras dengan cita-cita Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Emas, sehingga perlu penguatan fondasi untuk menuju kota Malang berdaya saing global serta memiliki kemampuan untuk menyesuaikan terhadap tantangan globalisasi dan tanggap terhadap setiap perubahan untuk terus tumbuh dan berkembang, baik sektor ekonomi, sosial maupun sektor lainnya. MOIS merupakan akronim perwujudan dari mandiri, berbudaya, optimis, indah, sejahtera, dan berkelas, merupakan akronim perwujudan dari berkelanjutan, kolaboratif, efisien, lestari, adaptif, dan sinergis. MOIS dan berkelas bukan retorika atau permainan kata, tapi merupakan sebuah cita-cita luhur, niatan tulus dan sekaligus komitmen kami. Mewujudkan visi Malang MOIS dan berkelas tentu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, utamanya antara DPRD Kota Malang dengan pemerintah Kota Malang serta dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, insya Allah Malang MOIS dan berkelas dapat terwujud sebelum berakhirnya periode jabatan saya dan Mas Wakil Wali Kota Malang. Penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun anggaran 2025-2029. Wali Kota Malang menyampaikan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta komitmen waktu penyelesaian dokumen RPJMD tahun 2025-2029. Sedangkan dokumen rancangan awal RPJMD telah menyajikan visi, misi serta program desa bakti unggulan. Visi-misi yang tercantum dalam dokumen rancangan awal RPJMD sebelumnya telah dilakukan pembahasan secara teknokratik dengan pendekatan kaidah regulasi serta telah memetakan keselarasan antara RPJMD dengan dokumen lainnya khususnya RPJPD, di mana RPJPD mengembangkan 3 amal transformasi menuju Indonesia Emas dan khususnya Kota Malang berdaya saing global. Pembahasan teknokratik merumuskan 4 visi RPJMD yang selaras dengan visi RPJPD, yaitu 1. Mewujudkan generasi yang berbudaya, optimis dan inovatif atau biasa disebut kita dengan klaster sumber daya manusia. 2. Mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri berbasis perekonomian yang mapan dan adaptif atau bisa disebut dengan klaster perekonomian dan kesejahteraan. 3. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang indah, kolaboratif, berkelanjutan dan lestari atau bisa disebut dengan klaster lingkungan perkotaan berkelanjutan. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan sinergis atau bisa disebut dengan klaster tata kelola pemerintahan. Memenuhi kaidah penyusunan dokumen perencanaan dalam dokumen rancangan awal RPJMD telah dirumuskan ulang tujuan dan sasaran sejumlah 4 tujuan dan 10 sasaran yang semuanya relevan dan mendukung perwujudan visi dan misi, di mana masing-masing dilengkapi dengan indikator kinerja dan target sehingga pencapaiannya nanti dapat terukur. Termasuk pula telah dirumuskan 11 isu strategis yang terbagi dalam aspek ekonomi, sosial dan tata kelola, mulai dari daya saing SDM, penguatan lingkungan sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya, penguatan lingkungan sosial masyarakat yang sehat, pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan, pengendalian inflasi, peningkatan produktivitas daerah, peningkatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah, tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, pelayanan publik yang adaptif dan melayani serta kemandirian fiskal daerah. Visi yang tertuang dalam kata MOIS merupakan akronim perwujudan dari mandiri, berbudaya, optimis, indah, sejahtera. Sedangkan berkelas merupakan akronim perwujudan dari berkelanjutan, kolaboratif, efisien, lestari, adaptif, sinergis. Rumusan visi-misi tujuan dan sasaran telah memperhatikan aspek keterkaitan, keselarasan, dan kausalitas vertikal dari atas ke bawah atau yang lebih familiar disebut dengan istilah cascading. Dalam perumusan rancangan awal, RPJMD juga telah dilakukan pemetaan terhadap visi dan misi sampai dengan perangkat daerah pengampunya. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan peran masing-masing perangkat daerah dalam mewujudkan visi-misi serta menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi perangkat daerah. Narasi yang tersaji dalam dokumen rancangan awal RPJMD juga telah menggambarkan penjabaran tiap-tiap misi ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah mengaku sampai dengan program dasar bakti unggulan. Masing-masing dasar bakti unggulan sendiri bersifat lintas sektor dan lintas perangkat daerah sesuai dengan prinsip cross-cutting kinerja sehingga memerlukan kerjasama, kolaborasi dan sinergitas antar perangkat daerah terkait.
Demikian rangkuman atas substansi rancangan awal disebut RPJMD yang telah tersusun untuk mohon persematan dari kita bersama, dan pada akhirnya saya berharap dapat memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD Kota Malang dan pemerintah Kota Malang terhadap rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun 2025 sampai dengan 2029, sehingga semua tahapan penyusunan RPJMD dapat dilaksanakan tepat waktu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Ketua DPRD dan segenap pimpinan serta anggota DPRD Kota Malang atas kerjasama yang baik dan dukungan yang diberikan dalam proses penyusunan RPJMD Kota Malang tahun 2025 sampai dengan 2029. Semoga ke depan kerjasama dan kolaborasi yang telah terjalin akan semakin baik. Visi misi yang tersaji dalam dokumen rancangan awal RPJMD sebelumnya telah dilakukan pembahasan secara teknokratik serta telah memetakan keselarasan antara RPJMD dengan dokumen lainnya, khususnya RPJPD yang mengemban 3 amanat transformasi menuju Indonesia Emas dan khususnya Kota Malang berdaya saing global. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kebersamaannya. Izin saya ucapkan patut. Taman Malang elok menikah. Udara sejuk menyegarkan hati. Dukungan perencanaan harus tepat agar tujuan tercapai dengan pasti. Nomor satu lagi, Kota Malang indah dan bersahabat. Boys banget bikin hati senang. Dokumen perencanaan harus tepat supaya sukses datang dengan berilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kota Malang merdeka. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Malang yang telah menyampaikan penjelasan dalam menghantar rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian penjelasan oleh Wali Kota Malang dalam menghantar rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029, maka selesailah rapat paripurna ini dan dapat segera kita akhiri. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan sabar telah mengikuti rapat paripurna ini dengan selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan rapat paripurna hari ini bersama-sama di sini, walaupun kemarin setelah ada insiden di gedung kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029 pada hari ini Senin tanggal 24 Maret 2025 tepat pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Banyak tempatnya hari ini. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka! 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 Kota Malang! Terima kasih. Nah, RPJMD adalah kewajiban, jadi turunan dari RPJPD yang memang harus kita lakukan,
Nah, itu adalah penjabaran dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan, forum tahapannya juga sudah. Sekarang ada tahapan yang ke-6, nanti dalam kita bahas dengan DPRD, kesepakatan, baru nanti kita sampaikan pada provinsi. Ada batas waktunya. Ya, fokus RPJMD Kota Malang. seperti visi misi saya. Jadi mulai dari boys berkelas, mulai dari desa bakti unggulan, kemudian ada 5 prioritas, dan itu memang kita susun. Saya dengan Mas Pak Wali ini berdasarkan dari RPJPD Kota Malang. Jadi penjabarannya harus seperti itu. Jadi kita breakdown baik dari RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kota Malang, kemudian kita susun dengan RPJMD. RPJMD itu adalah penjabaran dari visi misi. Jadi otomatis visi misi saya masuk semua dalam RPJMD Kota Malang 2025 sampai dengan 2029. Yang jelas itu kan pastinya nanti akan masuk ke dalam program yang ada di RPJMD itu yang berkaitan dengan tata kota. Bagaimana kemudian membuat Malang ini menjadi nyaman gitu ya. Pastinya nanti akan kami lihat seperti apa breakdown dari RPJMD itu ke dalam pos penganggaran atau APBD dari tahun ke tahun. Nah, nanti itu kan terlihat di konsep awal ini seperti apa akan dijabarkan gitu. Nah, itu nanti pasti akan teknisnya lebih ke dari ketika kita menyusun APBD dari tahun ke tahun. Itu aja sih yang perlu kita awasi gitu. Ya, saya sangat menyambut baik tadi dengan apa yang disampaikan oleh fraksi PKB berkaitan tentang ini. Tapi kan itu nanti include di dalam untuk penataan kotanya. Dalam RPJMD kan tadi ada 10 visi misi dari Pak Wali Kota. Yang paling menonjol itu apa sudah ada nama? Saya kira semuanya baik ya untuk masyarakat Kota Malang ya. Itu kalau saya boleh bilang itu kan dia satu sama lain saling berkaitan. Jadi nggak bisa kita kemudian memisahkan visi misi yang lain. Jadi itu harus dilakukan secara bersamaan, secara paralel untuk dapat mewujudkan visi misi yang utuh gitu. Jadi nggak ada yang kemudian ini ditonjolkan atau apa, karena memang itu kan satu konsep kemudian dijabarkan menjadi beberapa visi misi tadi itu. Simon Alfredo melaporkan.